sudah dimintakan waktunya untuk melakukan wawancara. Saya sedang mengerjakan modul 3.1 yaitu tentang pembuatan keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kepala sekolah. Bapak mungkin di sini harus menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kebajikan moral? Ya, untuk pertama kita harus mencari data informasi dari berbagai pihak yang berada di lingkungan sekolah, mungkin bisa dari guru maupun orang tua, juga mungkin bisa juga dari siswa. Kemudian itu dihimpun informasi-informasi untuk diidentifikasi. Setelah diidentifikasi nanti kita ada skala prioritas yang mana yang harus lebih diselesaikan. Yang kedua, Bapak, pertanyaannya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, kita perlu ada semacam musyawarah kerja kemudian kita mengambil keputusan tidak secara sepihak, tapi harus secara adil dan tidak merugikan satu sama lain. Keputusan tidak Bapak diputuskan bersama-sama melalui musyawarah. Yang ketiga, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, selain dari informasi yang telah didapat, juga perlu ada semacam klarifikasi dan verifikasi dari pihak-pihak yang sudah terkait untuk mencari kebenaran bila mana kasus itu muncul. Jadi permasalahan yang paling kuat apa? Setelah diklarifikasi, baru diambil suatu langkah berikutnya. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Yang pertama, selain dari mendapat informasi dari penanganan ini, juga perlu adanya secara personal terhadap orang yang melanggar etika tersebut untuk ditindaklanjuti dalam penentuan atau dalam penetapan keputusan itu kita harus ada secara personal dulu, sama baru kita bisa memutuskan apakah ini kepada pelanggaran ringan atau Ya, untuk mengidentifikasinya Bapak langsung tanya ke selanjutnya Pak, apa saja yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang pertama, biasanya yang itu secara personal itu secara emosional. Terkadang antara si A dan si B itu besar kemungkinan punya ide-ide tertentu yang mungkin juga keputusan ini apakah bisa diterima atau tidak. Ada emosional, secara emosional. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, harus ada jadwal, karena kalau tidak terjadwal kita tidak akan bisa menyelesaikan suatu masalah. Apabila muncul itu juga menjadwalkan. Apabila muncul suatu permasalahan, itu harus dijadwalkan supaya lebih teratur, atau prosedural dan prosesnya tidak bertele-tele. Jadi itu setiap kasus, ya. Jadi tidak langsung dilaksanakan di tempat ya Pak? Tidak.
lagi ada jadwal untuk menyelesaikannya. Iya. Lalu bentuk prosedur apa yang Bapak jalankan? Satu diantaranya mungkin bisa secara individual atau personal. Kemudian yang kedua juga dengan minta atau selama pendapat atau cuma saran dari orang lain. Karena yang masuk keputusan tidak bisa untuk ditetapkan secara pribadi atau secara. Baru setelah ada masukan dan sebagainya, kita mengambil keputusan supaya itu dia merasa ada kekuasaan. Jadi tetap Bapak harus bermusyawarah dulu ya Iya. Pak. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ada diantaranya ada rekan kerja atau teman kerja atau istilahnya guru yang lain yang bisa membantu. Yang Bapak percaya ya? Ya, yang bisa dipercaya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di rumah? Yang pertama, seorang pimpinan itu harus lebih memahami kondisi daripada personal tersebut ataupun karyawan tersebut atau masalah yang satu sama lain akan berbeda. Jadi intinya harus bisa memahami karakter masing-masing. Ada intuisi juga ya. Bapak, alhamdulillah, atur nuhun, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Saya menyelesaikan tugas ini. Saya harus ada 2 lagi kepala sekolah yang harus diwawancara. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktunya dan sudah bersedia diwawancara oleh saya. Iya. Wawancara ini untuk memenuhi tugas saya di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, sebagai pimpinan. Iya, boleh. Mungkin selama di sekolah Bapak tentu banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh Bapak sebagai pimpinan ya. Iya, betul. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etik? Iya, yang mempermudah pengambilan keputusan pertama kita berkolaborasi dengan rekan atau bisa juga dengan atasan. Semua yang terlibat dengan stakeholder pendidikan yang melibatkan permasalahan itu lebih mudah apabila kita permasalahannya memang tidak bisa diselesaikan sendiri,
Tapi itu kunci utama dalam menyelesaikan keputusan yang melibatkan orang banyak atau menerima masukan-masukan itu sangat mudah sekali, karena yang saya rasakan setelah kita mengkaji permasalahannya, kita minta pendapat seperti apa, itulah intinya masukan dari luar, terutama dari rekan ataupun dari yang stakeholder yang berhubungan dengan komunitas nelayan, itu kita lebih mudah seandainya menghasilkan permasalahan itu, karena kita banyak masukan-masukan itu seperti itu. Dan kalau memang ada permasalahan di sekolah yang ruang lingkupnya, tergantung ruang lingkupnya sendiri. Apabila ini menyangkut kalau di kelas itu umpamanya itu hanyalah seorang wali kelas dan rekan sejawatnya. Kalau di lingkup sekolah berarti itu ranahnya kepala sekolah. Tetapi kalau sekolah juga yang saya rasakan tidak boleh berdiri sendiri, harus memang berkolaborasi dengan guru. Itu seperti itu. Selalu ya, Iya, selalu meminta pendapat. Iya, minta pendapat dari, karena kadang-kadang pendapat kita ingin memutuskan harus seperti ini. Kadang-kadang penilaian orang lain kan kalau tidak meminta pendapat dari luar, kalau memang permasalahannya sangat berat, itu kan kadang-kadang kita yang disalahkan seperti itu. Tapi kalau kita berkolaborasi bersama-sama menyelesaikan permasalahannya, itu tergantung dilihat titik permasalahan seperti apa. Yang menyangkutnya menyangkut ranahnya luas atau seperti apa, kan kita harus demi menjaga kebaikan sekolah. Ya, baik Bapak. Pertanyaan terakhir, Ya, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang setelah kita berbicara, jadi pembelajaran yang untuk menyelesaikan dilema etika yang saya sangat rasakan, yang sangat jadi kita tetap pada intinya dalam memutuskan dari mulai dilema etika ada benar melawan benar dengan pendek dengan panjang, itu dibutuhkan moral itu kita tetap pada dasarnya memutuskan itu. Yang saya petik walaupun kita yang memutuskan umpamanya satu orang, tetapi pendapat rekan sejawat atau siapapun kita harus menjadi tolak ukur. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Ya, sama. Pengalaman yang berharga buat saya. Saya bisa melihat cara-cara memecahkan permasalahan. Saya doakan semoga ibu apabila menghadapi permasalahan itu dapat menyelesaikan dengan bijak, diterima oleh semua pihak, dan semoga ibu dalam menjalankan pendidikan ini semoga cepat selesai dan sukses. Amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.